Melihat para member mulai merasa cemas, Bang Pedenim lalu menenangkan dan menyuruh mereka untuk tidak terlalu cemas. Sembari menunggu hujan reda, mereka pun tertidur untuk sesaat. Hari pun sudah semakin sore, namun hujan tak kunjung reda. Bang Pedenim yang terbangun lalu membangunkan para member dan menyuruh Suga untuk melanjutkan perjalanan. Pada saat mereka akan pergi, tiba-tiba dari gubuk tua keluar seorang kakek-kakek memakai tudung yang terbuat dari bambu. Lalu, sang kakek mendekat ke arah mobil dan mengetuk pintu mereka. Sontak mereka terkaget dengan kemunculan sang kakek tersebut. Lalu Bang Pedenim membuka kaca mobil sembari menanyakan maksud si kakek. Sang kakek lalu menyuruh mereka untuk masuk ke dalam karena cuaca yang begitu dingin. Sempat menolak ajakan si kakek, namun si kakek bersikukuh untuk mengajak mereka ke gubuknya. Dikarenakan hari sudah semakin sore, akhirnya mereka menuruti ajakan si kakek. Ketika mereka masuk, mereka dihidangkan makanan ala pedesaan. Mereka pun menikmati jamuan si kakek. Hingga pada saat mereka menikmati makanan, Suga meminta izin untuk ke kamar mandi. Pada saat ke kamar mandi, Suga melewati kamar yang pintunya sedikit terbuka. Dia melihat ada seorang wanita muda yang tengah tertidur membelakangi Suga. Lalu Suga melanjutkan langkahnya pergi ke kamar mandi. Setelah kembali dari kamar mandi, Suga kembali duduk bersama member yang lain. Lalu tiba-tiba, si kakek menghampiri mereka bersama wanita muda itu. Si kakek memperkenalkan wanita itu kepada mereka bahwa itu adalah anak gadisnya. Jimin Najib yang melihat kecantikan gadis itu langsung menghampiri dan menyalaminya. Namun ketika Suga melihat wanita tersebut, Suga langsung terkejut dan menatap Bang Pedenim. Bang Pedenim yang merasakan hal yang sama, lalu dia tiba-tiba meminta pamit pulang. Jimin dan Jehop yang masih ingin tetap di sana dipaksa pulang oleh Bang Pedenim. Bang Pedenim dan Suga menyeret baju mereka dan meminta izin pada si kakek untuk pamit pulang tanpa melirik kepada wanita tersebut. Di perjalanan, Jimin menanyakan kepada Bang Pedenim kenapa buru-buru sekali pulangnya. Padahal Jimin masih ingin mengobrol dengan anak gadis si kakek itu. Nanti aku ceritakan pada saat kita sudah sampai di rumah. Lalu, Jimin merengek memaksa untuk memberi alasannya pada saat itu juga. Sedangkan Jehop merenung sembari membayangkan gadis tersebut. Haigo, cantik sekali anak si kakek. Rasanya aku ingin menikahinya. Hyung, nanti kapan-kapan kita kesana lagi yuk. Kita temui gadis itu lagi. Aku ingin mengenalnya lebih jauh. Ayo, kita berdua saja tapi dengan nada sinis. Kalian jangan memikirkan wanita itu. Dia bukan manusia. Sontak, Jehop langsung melirik ke arah Suga. Sembari mendekatinya, Jehop bertanya, "Apa? Ya, apa maksudnya? Dia bukan manusia." Lalu, Bang Pedeni memberi kode pada Suga dengan terbatuk. Suga yang menyadarinya lalu mengalihkan pembicaraan dengan mengatakan, "Kamu tidak dengar apa kata Bang Pedenim? Nanti kita ceritakan di rumah." Dengan ekspresi kecewa, Jehop pun menghela napas dalam-dalam. Lalu, Jimin menengok ke arah Jehop dan mengatakan, "Sudahlah Yung, kita ikuti saja dulu kemauan mereka." Sambil melirik ke arah Suga dan Bang Pedenim. Hingga akhirnya, mereka pun sampai di jalan utama. Bang Pedenim lalu menelpon para kru yang sedang beristirahat untuk cepat kembali ke jalan utama. Lalu mereka semua akhirnya pulang dengan bersama-sama lagi. Hingga pada saat sampai di kota, para kru kembali ke gedung sedangkan Bang Pedenim ikut dengan para member pulang ke base camp. Mereka tiba di kota pada pukul 8 malam. Mereka lalu mengeluarkan barang-barang dari mobil dan meminta pada Bang Pedenim untuk memesankan makanan siap saji karena mereka kelelahan dan malas untuk memasak. "Bang, bisakah abang memesankan makanan untuk kami? Kami kan aset abang." "Ah, benar. Lagian, aku kecewa sama abang karena tadi kita malah dipaksa pulang. Padahal kita masih ingin di sana." Merasa diserang dari kiri dan kanan, Bang Pedenim lalu menuruti kemauan mereka. Sembari menunggu pesanan datang, mereka semua beristirahat di ruang tamu. Sempat terlupa, Jimin lalu menanyakan kembali tentang wanita tadi. "Bang, ceritakan soal tadi. Abang tadi janji akan beritahu kalau sudah sampai rumah." "Ah, benar. Tadi Suga juga mengatakan bahwa wanita itu bukan manusia. Coba jelaskan." Dengan nada memaksa. Lalu, Bang Pedeni menenangkan perdebatan mereka dengan mengatakan, Baiklah, akan aku ceritakan. Tapi kalian jangan kaget ya." Dengan penuh rasa penasaran, mereka mengiyakan.